Di sini ada menu OTDR ya. Sini ada menu OTDR, kita akan cek. Untuk OTDR di atas ini akan kita ganti posisinya ke OTDR yang di tengah sini. Ya, oke, kita pasang dulu. Udah, kita pasang. Ya, kita akan masuk ke OTDR. Oke, kelihatan nggak? Oke, masuk ke sini ya, yang OTDR. Kita oke dulu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa parameter yang bisa dilihat di sini, di set ya parameternya. Di set parameter di sini misalkan ada untuk pengukurannya ada real test, kemudian bisa juga kalau misalkan mau dipilih di sini ada auto test, ada real, ada average. Kalau auto nanti biasanya dia akan selesai sendiri tanpa kita harus pencet manual start dan off-nya. Tapi kalau real test nanti kita perlu untuk pencet manual gitu ya. Kita coba dulu yang real test. Kemudian di sini untuk wave-nya, gelombangnya ini bisa dipilih untuk jarak rendah dan internet itu bisa kita menggunakan yang atas saja. Kemudian untuk range-nya kabel saya ini kira-kira kalau kita sudah tahu, kalau kita misalkan mau ngukur kabel di atas 1 km maka kita bisa berikan 1 km ya, biar ringnya tidak terlalu lebar. Tapi kalau misalkan kita lebih dari 1 km kita bisa menggunakan yang 2 km. Tapi sepertinya kabel yang akan saya ukur ini di bawah 500 meter, maka saya gunakan yang 500 meter saja. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini 500 meter ini. Kelihatan ya. Nah ini dia 500 meter ya. Saya pilih yang 500 meter. Kemudian untuk pulse-nya saya biarkan seperti ini saja. Saya menggunakan 50. Kemudian sudah, itu saja. Kalau sudah kita oke. Oke, selanjutnya langsung saja saya akan melakukan tes ya dengan memencet kabel yang ini karena tadi kita menggunakan real time bukan auto ya. Kita pencet ini ya. Oke. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalkan menggunakan ini, lasernya itu jangan langsung ke mata karena ini ada keterangannya danger. Nah, danger itu ya, danger. Jangan langsung ke mata karena berbahaya. Oke, kalau sudah kira-kira kita akan stop ya di sini ya. Akan stop. Nah, nanti setelah di stop, nah ini kelihatan ya. Ini kelihatan untuk di atas ini keterangannya ada length. Jadi length ini adalah panjangnya. Panjangnya adalah berapa nih? 0,11 km. Berarti ini sekitar 110 meter ya ini ya. Ya, ini sekitar 110 meter. Loss-nya di sini untuk loss akhirnya itu 0,04 dB. Kemudian untuk event-nya 1. Event itu maksudnya sepanjang kabel ini ya, sepanjang kabel ini nanti ada beberapa event. Event itu misalkan contoh ya, di tengah-tengah ada splicer, kemudian ada konektor, kemudian ada dan ada lekukan bending ya, atau lekukan bending itu apa sih? Lekukan atau kejepit gitu ya. Nah itu juga akan menghalangi laser. Nah kalau seperti ini eventnya kan ada 1 dan 1 itu tandanya kan seperti ini. Ini tandanya teman-teman. Tandanya seperti ini. Berarti event ini kalau tandanya seperti ini itu tandanya dia sudah end konektor. Artinya dia sudah di ujung kabel seperti ini eventnya. Berarti dia loss-nya ada di ujung kabel. Nah seperti ini kalau cara membacanya nanti ada beberapa cara ya. Ada beberapa event di sini biasanya. Kalau seperti ini terjadi lonjakan gelombang ke atas itu hanya pada saat konektor di start sama yang di akhir saja. Kalau di tengah itu
aman-aman saja. Nah, seperti itu kira-kira cara membaca atau menggunakan OTDR ini. Tentu saja parameter-parameter yang ada di sini itu banyak sekali, nanti bisa dipelajari di manual books-nya ada. Di video yang berikutnya nanti kita akan membahas juga untuk cara menggunakan untuk fitur-fitur yang lain dari optical fiber tester ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya gunakan, sederhana, tapi ini cukup membantu kalau misalkan kita mau menggunakan OTDR ini untuk mengecek atau melihat loss dB dari kabel fiber optik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.